Pada bab pertimbangan konsumen dalam membeli atau melakukan pembelian ini, kita akan membahas poin yang pertama adalah spektrum pembelian. Pada spektrum pembelian ini akan diketahui bahwa ada dasar beberapa, jadi nanti ada yang A, ada yang B, ada yang C. Pada bab spektrum pembelian atau lebih pasnya spektrum pertimbangan ya, karena nanti ada pertimbangan secara rasional, pertimbangan secara irasional, lalu yang ketiga adalah ke sudut yang C. Nah, setelah rasional, irasional adalah yang lainnya. Oke, kita bahas sekilas tentang pertimbangan dari rasional. Rasional ini, orang atau konsumen melakukan pembelian memang karena kebutuhan. Karena apa, dia itu sudah memikirkan strateginya dengan logikanya, dengan kognitifnya. Misal, untuk lebih jelas, ketika saya kerja di suatu tempat, atau sebutlah apabila Anda orang Bandung, saya kerja di Jalan Buah Batu misal. Kemudian ketika pekerjaan saya di Jalan Buah Batu, saya ternyata aslinya adalah orang luar kota. Saya perlu tempat tinggal sementara, kos, apakah kontrakan. Yang saya cari tempat tinggal yang dekat Buah Batu. Tidak tiba-tiba saya ke daerah Setiabudi yang jauh. Kenapa? Karena untuk lebih dekat. Itu adalah pertimbangan secara rasional. Gambaran yang pertama. Lalu yang kedua, saya sebutkan secara irasional. Ini terkait dengan emosi irasional, adanya rasa, mood. Jadi, perlu diingatkan teman-teman, kita kenapa atau mengapa dalam pembelajaran perilaku konsumen ini perlu dipahami. Karena setiap orang itu tuh setiap saat membuat keputusan dalam banyak hal. Saya sedang membuat rekaman mengajar di sini. Ada pertimbangan tersendiri untuk banyak kemudahan dari mahasiswa, dari dosen, dari kemungkinan fasilitas kita bersama ketika kalau pembelajaran secara langsung, banyak hal. Sehingga pertimbangannya melakukan seperti ini. Setiap saat melakukan. Jadi perlu dipahami. Pertimbangan yang rasional, yang kedua irasional. Pertimbangan irasional ini adalah secara emosi tadi saya bilang. Misal apa? Secara emosi ataupun secara perasaan gitu ya, secara perasaan. Saya memiliki kendaraan motor. Kemudian saya perhatikan ini kalau plat nomornya ada bentuk nama saya atau akronim nama saya kan bagus. Misalnya ada D, 1, 2 hurufnya didekatkan diminta jadi R. Lalu 2 huruf di belakang M, R, ada RMR, Romi Muhammad Ramdhani. Itu sebenarnya nggak butuh, secara kebutuhan tuh tidak butuh hal demikian, tapi karena adanya faktor perasaan, emosi kayaknya bagus, lakukanlah pembelian. Yang ketiga, pertimbangan lainnya ini antara rasional dan irasional. Jadi di antaranya, ya pertimbangan logikanya ada, tapi sebenarnya ya jangan-jangan ini selera juga, karena sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan untuk saat ini. Contohnya adalah ketika kita melakukan pembelian logam mulia, logam mulia ini. Secara rasional ya benar, ini ketika kita punya bisa dijual kembali dengan relatif lebih cepat, betul kan? Logam mulia. Harganya pun akan menjadi relatif standar. Hal berbeda ketika orang melakukan investasi di tanah, tidak secepat logam mulia. Kan itu kan logikanya. Tapi sebenarnya secara benar butuh nggak untuk beli sekarang uang untuk membeli ini? Ya karena secara kebutuhan bisa jadi tidak terlalu urgent dan butuh untuk saat ini. Nah, itu dia gambaran mengenai pembahasan awal pada bab ini. Silakan simak lanjutan di pembahasan beberapa detik setelah ini. Setelah membahas spektrum pertimbangan, pada slide ataupun sesi ini saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan ekonomis, yaitu apakah atau mungkin bukan apakah, bagaimana konsumen mempertimbangkan antara manfaat ataupun dengan usaha yang telah dilakukan. Jadi perbandingan antara manfaat yang diterima dengan usaha yang sudah dilakukan. Seberapa ekonomis, seberapa ada efek
terhadap konsumen. Yang pertama, dari poin ekonomis ini, bagaimana konsumen ini memiliki pengetahuan ataupun wawasan. Konsumen sudah seberapa paham tentang pertama manfaat dari produk ini, di mana saja cara memperolehnya, berapa harganya. Ketika sudah membeli, apakah ada garansi atau tidak, berapa lama waktu dari penggunaan, dari usia produk ini. Hal-hal itu adalah yang terkait dengan pengetahuan dan wawasan konsumen. Pertimbangan ekonomis yang kedua adalah kepercayaan dan keyakinan dari konsumen bahwa produk yang dibeli dapat memenuhi atau bisa menjadi solusi atas kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Ingat bahwa perlu yakin konsumen itu. Karena konsumen itu ragu, maka produk ini tak akan jadi terbeli. Butuh keyakinan sehingga konsumen dapat melakukan pembelian. Pertimbangan ekonomis yang ketiga adalah tindak lanjut pertimbangan. Maksudnya, ini terkait ketersediaan sumber daya, terutama finansial. Oke, produknya sudah dapat diketahui, pengetahuan, kemudian wawasannya. Sudah yakin juga. Pertanyaan berikutnya, uangnya sudah ada atau belum? Ini menjadi faktor ekonomis yang ketiga menentukan. Kalau uangnya sudah ada, jelas dapat melakukan pembelian. Namun, apabila belum, ini akan beralih kepada produk lain yang bisa jadi kualitasnya di bawah, tapi harganya lebih murah. Maka sangat disarankan ketika Anda penjual, pengusaha, Anda punya alternatif produk yang bisa jadi lebih murah, dengan kualitas mungkin di bawah atau jumlah lebih sedikit. Ini menjadi alternatif orang untuk melakukan pembelian dengan kondisi budget tertentu. Yang selanjutnya, kalau misalnya apabila uang ini terbatas sehingga pilihannya orang membeli yang paling akhir, yang paling worst case lah, ya sama saja tidak menjadi membeli. Orang tidak jadi membeli. Ya. Jadi skenario finansial ini orang-orang jadi beli, yang kedua orang beli produk yang di bawahnya harganya, yang ketiga ya dia batal, dia pergi sama sekali tidak melakukan pembelian. Terkait pertimbangan pasif, konsumen dianggap tidak mampu berpikir secara rasional. Jadi ketika melakukan pembelian, dia menggunakan emosinya, mungkin lebih ke intuisinya kah. Inilah yang menjadi sasaran, yang menjadi target bahwa konsumen dapat dipengaruhi pola pikirnya untuk melakukan pembelian. Inilah konsumen-konsumen yang dari sekedar ingin dapat digeser jadi merasa butuh. Bila Anda seorang pengusaha, maka carilah target pasar orang yang tidak banyak berpikir, tapi lebih dapat digerakkan emosinya seperti saya ceritakan tadi. Penegasan dari pertimbangan rasional adalah ketika konsumen melakukan pembelian dengan mempertimbangkan manfaat dan kegunaannya, apakah bisa menyelesaikan masalahnya, apakah produk ini menjadi solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh konsumen. Kemudian, penegasan dari pertimbangan emosional, bagaimana konsumen melakukan pembelian, misal karena adanya rasa sayang, cinta, karena ingin merasa lebih feminin, merasa lebih jantan. Nah, pelaku usaha mesti atau perlu peka terhadap tipe-tipe konsumen demikian yang bisa dipengaruhi dari keinginan menjadi kebutuhan, seperti saya katakan tadi. Dan ada musim-musimnya.
Musim bulan Februari, Valentine misal, jualah banyak produk terkait kasih sayang. Bunga misalnya dapat menjadi lebih laku pada bulan ini daripada bulan yang lain. Oke. Bagaimana ada segmen pasarnya, perempuan yang beranjak dewasa, anak baru gede disebut misalnya. Bagaimana ingin tampak lebih feminin misal. Laki-lakinya pada usia-usia remaja ingin terlihat lebih jantan. Oke, bagaimana jaket kulit dibeli, sepatunya, perubahannya, kemeja, itu adalah terkait dengan pertimbangan emosional. Pertimbangan lainnya yang pertama adalah terkait perilaku ketika membeli. Ini maksudnya yang dibeli ini bukan kebutuhan sehari-hari atau bulanan lah misal. Ini biasanya terkait dengan pembelian hadiah. Jadi ketika orang di luar perilakunya kesehariannya untuk melakukan pembelian, nah itulah terkait kebutuhan lainnya yang pertama. Pertimbangan lainnya yang kedua adalah perilaku di luar pakem. Jadi saat ada pasangan suami istri melakukan pernikahan, akad nikah di kantor urusan agama misal. Lah, itu kan di daratan ya. Bagaimana ketika ada yang melakukan akad nikah di laut, di dasar laut, menyelam? Itu di luar pakem sama sekali. Yang walaupun ketika diselidiki, pasangan pengantin ini adalah para penyelam. Jadi ingin memiliki nuansa yang terkait dengan hobi ataupun pekerjaan dari mereka. Pertimbangan lainnya yang ketiga, produksi ini memiliki arti dan kenangan khusus. Misal, ketika saya berpasangan dengan istri, bertemu di tempat kuliah, maka ketika kami melakukan foto prewedding, foto-foto sebelum nikah yang akan dipajang di hari pernikahan, kami melakukan sesi foto di suasana kampus, memakai jas kampus tersebut, misal busana mahasiswa dan mahasiswi. Tujuannya apa? Untuk memperoleh lagi kenangan yang ada di masa lalu, untuk menambah keceriaan di masa kini. Pemasaran berbasis hubungan baik merupakan poin keempat yang akan dibahas dan menjadi akhir presentasi pada bab ini. Ketika ingin membina hubungan yang baik, kuncinya ada di satu hal, yaitu komunikasi yang baik. Namun tindak lanjutnya bukan hanya komunikasi ya, realisasinya pun perlu juga baik, konsisten dengan yang diucapkan dan yang dilakukan. Lakukanlah konsisten, komunikasi yang baik, gestur tubuh, pandangan mata, intonasi suara, senyuman, semua itu akan mendukung pada hubungan yang lebih erat.